Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, salah satu senjata ampuh Yusuf Mansur untuk mencapai tujuannya, yaitu untuk mendapatkan uang dari para jemaah. Dia telah memfungsikan dirinya sebagai seorang provokator yang menyampaikan pesan-pesan Islam. Jadi dia memberikan provokasi, sehingga orang-orang terpedaya untuk mengeluarkan uang. Diprovokasi. Salah satu bentuk provokasinya itu adalah kemana lagi dicari keuntungan, dosa diampuni, untung di dunia banyak. Itu namanya dalam paket Jabal Nur. Dia sebutkan kita bisa membantu rumah tahfiz. Sebulan bisa mendapatkan 11% untuk rumah tahfiz. Bapak juga dapat 10%. Wah, 10% sebulan itu sangat wah sekali gitu. Dan dia sebagai seorang pelaksana katanya dia tidak mengambil apa-apa. Wah, ikhlas. Lalu dari uang itu terkumpul di Masjid Kota Wisata itu jumlahnya yang sangat fantastis, yaitu 55 miliar. Datang lagi dia ke jemaah sebelah. Dia lakukan lagi upaya provokasi yang tidak kalah dahsyat. Dia tambahin dalil-dalil agama, cerita-cerita orang-orang yang sudah sukses mengikuti cara Yusuf Mansur. Padahal semua itu ya omong kosong gitu. Jadi berlaku apa yang disebut oleh ahli propaganda Hitler yang bernama Goebbels. Kata Goebbels, kedustaan atau kebohongan yang diulang-ulang itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi Yusuf Mansur nggak capek-capek berdusta berulang-ulang gitu. Dia memprovokasi. Tujuannya apa? Untuk mendapat legitimasi. Kalau legitimasi dia dapatkan seperti yang sudah-sudah, dia memperoleh legitimasi, lalu dengan demikian, apa yang disebut oleh Pak Soeharto, dia ceramah 2 jam, dia dapat uang 3 goni. Wah, 3 goni. Yang dijumlahkan itu tidak kurang dari 2 miliar. Dia mendapat legitimasi, kalung orang bisa dia pelorotkan. Dia mendapat legitimasi, dia ajak itu TKW-TKW untuk bisa menyumbangkan gajinya dengan harapan membeli masa depan. Wah, hebat sekali. Dia ceritalah cerita-cerita untuk memperkuat argumen-argumennya, cerita yang nggak masuk akal. Begitu didengarin baik-baik, nggak ada isinya. Misalnya orang sedekah, isinya pasti sedekah. Sedekah. Bersedekah dia itu 1 juta. Dapat Alphard. Itu kan. Lalu ditimpalin oleh anaknya. Pagi-pagi sedekah 50 juta. Sore-sore sudah dibayar oleh Allah 1,2 miliar. Jadi untuk memperoleh legitimasi, dia melakukan provokasi. Jadi kalau boleh kita sebut juga, dia ini sebenarnya provokator sedekah. Provokator. Orang demo nih yang berorasi itu kan disebut dengan provokatornya siapa ini? Provokatornya siapa? Nah, begitu dia dapatkan, udah dia bisa membangun ya cerita-cerita kaya omong kosong aja. Yang kaya Yusuf Mansur. Dia beli tanah-tanah strategis, dia bayar cash. Atau dia bayar separuh, lantu tanah nanti bermasalah ini. Di sini nanti dia ikat dengan perjanjian-perjanjian di mana masyarakat yang percaya kepadanya itu sudah terikat dengan perjanjian. Tertipulah orang setelah itu. Berwujudlah apa yang disebut dengan ya ratusan warung steak and shake-nya dari cerita-cerita memprovokasi orang. Nah, kita kalau tidak kita counter, tidak ada counter attack-nya gitu.
Tidak ada kita lakukan sanggahan. Wah, itu legitimasinya makin lama makin kuat. Nah, untuk meruntuhkan legitimasi Yusuf Mansur ini, cerita-ceritanya yang bersifat provokatif harus dibantah. Dia nggak peduli itu ada yang nanggapin, nggak ada. Kita menceritakan ini loh versinya yang benar. Gitu. Nggak ada itu cerita-cerita orang bersedekah, berapa? Sedekah 50 juta pagi-pagi ke Yusuf Mansur. Sore-sore sudah dibalas oleh Allah. Dia harus bahasanya yang begitu-begitu. Lalu sekarang cerita provokasinya apa? Itu orang bisa mengutuk atau bisa memberikan keuntungan yang bahasanya dihembus. Ahli kubur ini yang disebut ya provokasi ya bahasanya, dia tidak dikenal di bumi gitu, tapi dikenal di langit. Emangnya dia tuh Wes Al-Qarni apa? Kalau Wes Al-Qarni ada hadis nabinya. Ini hadis Mansur. Yang hadis itu sudah pasti mungkar lah. Kalau hadis mungkar tuh masih ada silsilah. Ini cerita-cerita Yusuf Mansur. Cerita dongeng. Tapi dengan cara begitu, dia provokasi masyarakat. Wah, ngeri sekali. Lalu di samping Yusuf Mansur ini sekarang ada juga kiai-kiai yang baru belajar jadi kiai gitu. Wah, dia udah terprovokasi, sudah terhalu-halu juga. Bagaimana kaya dengan cara-cara menjual cerita dakwah. Oh, ngeri ini. Dan yang lebih ngeri lagi kalau ada yang percaya. Udah kacau lah itu. Tapi kalau dia masih bercerita nggak ada yang percaya, udah itu kata Ali ini persekongkolannya tidak terjadi. Tidak ada ya yang menipunya tidak sukses karena yang ditipu tidak sukses. Maka cerita-cerita surga, aneh selawatin, baca selawat 1.000.000 kali, gimana bacanya? Dan ayat-ayat nggak ada, hadis-hadis nggak ada, yang disuruh kita mengucapkan salawat kepada Nabi. Berapa-berapa yang nggak ada ketentuan. Terus kalau orang mengucap salawat banyak-banyak, walaupun nggak sholat, terus dia masuk surga begitu. Nanti disambut oleh Rasulullah. Ya. Apa cerita-cerita? Ini provokatif semua. Maka orang disebut sebagai provokator gitu. Yusuf Mansur itu bisa kita sebut sebagai provokator yang menggunakan jargon-jargon Islam. Padahal isinya ya kapitalis sejati dia. Dia seorang kapitalis gitu. Coba aja tuh orang-orang yang pernah berhubungan dengan dia kena gitu. Mobilnya misalnya nih hilang, coba minjam aja ke Yusuf Mansur. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Ada teman dulu tuh, bos dia. Pernah diapain oleh Yusuf Mansur nih, dalam tanda kutip nih. Bermasalah. Kalau bahasa kasarnya ditipu gitu. Bermasalah 15 miliar. Pernah saya tanya, siapa yang bisa menyelesaikan itu? Saya pakai Margono satu, kalau enggak lewat, habis. Gitu. Itu masih nyisa katanya. 1,5 miliar. Nah, itu teman nih susah. Nelpon dia, minta 50.000 nggak dikasih. Tapi dia ceritain, Ji, sertifikat kita banyak, Ji. Dia tinggal pilih. Dia bawa ketika itu ada 50 sertifikat kali. Tapi dicoba oleh bapak nih, ambil satu, pinjam, Ji ya, pinjam. Dibawa, bermasalah. Sertifikat udah di tangan dia, tapi bayarannya belum lunas. Bayar DP, tapi apa orang udah diambil gitu. Jadi dorong-dorong begitu aja. Waduh, itu di Tangerang tuh sering tuh teman-teman nelpon saya, aneh korban juga Pak Tabrani. Waduh, ngeri semua. Dia provokasi orang. Seolah-olah dakwah Islam itu harus membeli aset. Seolah kebangkitan Islam itu orang harus punya aset gitu. Wah, aset yayasan tahfiz gitu kan. Wah, seolah seperti itu. Padahal nggak begitu. Yang Islam tuh bagaimana kata Ali nih. Kalau hanya satu ayat yang turun dalam Al-Quran hanya satu ayat. Gitu. Ayatnya itu apa? Gitu. Itu berlaku adil,
tidak berlaku zalim. Cukup. Adil kita kepada orang, tidak zalim, tidak mengambil hak orang. Oh, itu sebagian besar ajaran Islam sudah dia pegang. Dia adil, tidak merugikan orang. Ini prinsip Islam yang paling dasar, itu diinjak-injak oleh Yusuf Mansur. Nggak ada keadilan, dan dia di mana-mana merugikan orang. Zalim gitu. Wah, ngeri sekali ini. Orang-orang susah gara-gara dia. Padahal tujuan Islam itu orang susah tuh diangkat. Dia masuk Islam mudah. Orang-orang yang tidak punya harga diri dan kehormatan, dia masuk Islam hidup menjadi terbuka dan mudah. Bukan malah ditindas. Nah, sekarang itulah yang dilakukan. Islam menjadi bahan provokasi oleh sang provokator untuk mendapatkan warung yang banyak, yang sekarang ini berwujud dalam bentuk warung steak and shake. Itu hasil provokasi itu. Nggak ada orang murni, ini Pak, ini kita bangun usaha, yang nggak ada itu. Nggak ada, karena itu sebenarnya leluasa dia. Di pengadilan misalnya, pengadilan aja lah, dia nggak ada cerita takut. Logika itu logika seorang perampok. Apa logika perampok? Ya kalau polisi nggak nangkap berarti gue nggak salah dong. Kan gitu, kalau negara tidak masukin saya ke dalam penjara, saya berarti nggak bersalah. Waduh, ini logika begini ini rusak ini. Rusak. Sama ini, orang merampok, direkam di CCTV, dilihat oleh banyak orang, tapi polisi nggak ada. Itu bukan perampok gitu. Apa itu bukan perampok? Diambilnya barang orang, dicongkel, dibobol rumah gitu. Banyak orang nonton, tapi polisi nggak ada. Kan dia tidak ditangkap. Terus dia nggak bersalah gitu. Itu logika yang dipakai oleh Yusuf Mansur. Ngeri sekali. Mudah-mudahan upaya-upaya dia memprovokasi orang ini membuat masyarakat makin sadar bahwa surga bukan di tangan Yusuf Mansur. Cerita-cerita syafaat Yusuf Mansur cerita bohong gitu. Karena syafaat bukan dari dia. Dan dia nasibnya nanti di akhirat belum jelas. Bagaimana dia mau bawa orang datang ke Nabi ini, modal saya salawat ini gitu. Ini kita paham ini sebagai cerita omong kosong. Mudah-mudahan kita menambah ilmu kita dan kita tidak gampang terprovokasi oleh provokator yang menggunakan isu-isu Islam, yang menggunakan isu-isu sedekah dan bisnis mengatasnamakan umat dan jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.